Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan podcast cerita horor Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan kisah mistis dari pengalaman pribadi saya yang saya alami waktu melakukan pendakian di Cuban Manten sekitar tahun 2000-an. Kali itu saya bersama dengan teman-teman satu fakultas. Nama saya adalah Budi. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. Saya akan bercerita tentang pengalaman pendakian, bertemu dengan kakek tua berjenggot putih misterius yang berada di Cuban Manten, yang membuat saya tersesat di lereng Gunung Kawi, atau orang menyebutnya Gunung Putri Tidur. Cuban Manten adalah air terjun kembar yang tersembunyi di lembah di lereng Gunung Kawi. Jadi ini merupakan air terjun tertinggi setelah Cuban Rondo dan Cuban Tengah. Kegiatan pendakian ini memang sudah kami rencanakan berempat saat itu. Saya bersama dengan Rudi dari Madiun, ada Angga dari Riau, dan Aryo dari Tulungagung. Dan kami sepakat akan ngecamp di Cuban Rondo, dan kita berangkat pada hari Jumat saat itu. Berbekal tenda dan keperluan pendakian, termasuk peralatan masak, sudah kami siapkan. Dan kami juga membawa gitar, yang rencananya buat hiburan saat api unggun nanti. Saya membayangkan nanti kita akan bernyanyi bersama-sama di atas gunung. Perjalanan kami mulai berkumpul di Terminal Landung Sari, dan kami berangkat menggunakan bis Puspa Indah. Lalu kita turun di tikungan Pujon, yang merupakan jalan menuju Cuban Rondo. Saat itu kira-kira kita sampai jam 3 sore. Pendakian pun dimulai. Saat itu kita sengaja melewati jalan alternatif untuk menghindari tiket masuk wisata Cuban Rondo. Selangkah demi selangkah kami berempat mulai memasuki rimbunya pepohonan. Jalan yang menanjak, dengan tebing di sisi kanan, perlahan-lahan kita mulai berjalan. Di perjalanan, salah satu teman saya berhenti dan mengajak untuk istirahat. "Berhenti dulu kawan, aku capek nih. Istirahat dulu lah. Santai lah, gak usah terburu-buru." "Oke, kita istirahat di sini dulu." Pada saat istirahat kita ngobrol-ngobrol tentang camping di sekitar daerah sini. Saya bilang, selain Cuban Rondo, ada Cuban Manten yang lokasinya di atas lebih tinggi. Dari pembicaraan kami mulai berbeda pendapat. Dan saat itu hanya saya yang pernah ke Cuban Manten. Entah bagaimana, saya bersikeras meyakinkan dan mengajak teman-teman untuk ganti lokasi camping, yaitu ke Cuban Manten. Saya bilang sama teman-teman, "Ayo, kita ke Cuban Manten saja. Aku sudah tahu jalannya di sana. Jalannya santai, nggak nanjak kok. Kita ke sana saja daripada kita ke Cuban Rondo. Cuban Rondo itu campingnya anak pramuka. Lokasinya selain rame juga banyak warung-warung. Nggak asik di situ, nggak ada tantangannya. Gimana teman-teman? Kita ke Cuban Manten aja gimana?" Kemudian teman saya Aryo bilang, dia mendukungku. "Iya bener apa yang dikatakan Budi. Suasana di Cuban Rondo sih kurang menantang. Gimana kalau kita ke Cuban Manten? Gimana teman-teman?" Terus aku bilang, "Oke gini aja, siapa yang belum pernah ke Cuban Rondo?" Saat itu memang hanya Angga yang belum pernah ke sana, karena Angga adalah mahasiswa dari Riau, sedangkan Rudi dan Aryo dari Tulungagung dan Madiun. Mereka pernah ke sana semua termasuk saya. Saat itu Angga menjawab, "Gimana sih? Kita kan udah sepakat. Dari awal kita ke Cuban Rondo.
Kenapa kita harus jalan menghindari loket? Harusnya kita lewat sana. Meskipun membayar kan juga nggak apa-apa. Saya bilang, sebentar Angga, sebenarnya jalan ini yang kita lalui ini adalah jalan menuju ke Cuban Manten. Saya masih ingat jalan ini. Ini kalau kita jalan lurus, paling kalau santai 2 jam udah nyampe di Cuban Manten. Kalau kita ke Cuban Rondo, berarti kita turun, balik ke awal lagi, lewat perkampungan. Gimana? Ini sudah jam 4 loh. Nanti kita segera pasang tenda. Gimana, Angga? Kemudian Angga memanggil Rudi. Rud, gimana kamu? Balik ke Cuban Rondo? Apa lanjut kita ganti lokasi? Kalau aku sih ngikut saja. Kalau memang ganti rute nggak ada masalah. Sebenarnya saya tahu pandangan Angga ke saya. Dari matanya menyiratkan rasa marah dan keterpaksaan. Ya, batin saya semoga nanti terbayarkan akan suasana keindahan sepasang air terjun di Cuban Manten. Kemudian Angga bilang, ya udah kalau begitu, yuk kita segera berangkat yuk, nggak apa-apa. Kita lanjutkan perjalanan aja ke Cuban mana? Cuban Manten. Oke, yuk. Kawan-kawan yuk, berangkat. Akhirnya perjalanan kami lanjutkan ke Cuban Manten. Kita berjalan perlahan tapi pasti. Waktu berputar menuju senja. Petanda malam akan datang. Di tengah perjalanan, gimana Bud? Kok belum sampai-sampai nih? Begitu guman temanku. Ini hampir maghrib loh. Katanya dekat 2 jam. Tanya Aryo kepada saya. Ya udah, kita istirahat dulu aja lah. Gimana teman-teman? Kita istirahat di situ. Di situ ada pohon besar. Kita istirahat, duduk bersandar. Gimana? Oke? Akhirnya kita berempat menuju ke arah pohon besar itu dan istirahat di situ sebentar. Sebenarnya dalam perjalanan aku mencari salah satu jalan yang ada sungainya. Tapi di sepanjang perjalanan aku belum menemui. Aku beranggapan sebenarnya ini salah jalan. Sambil istirahat, aku bilang, maaf teman-teman, aku lupa jalannya. Maaf ya. Sebenarnya seingat saya, ada jalan dekat sungai kecil. Dari tadi perasaan kita nggak ngelewatinya ya. Apa gini aja, sementara kalian di sini aja dulu ya. Aku tak naik, tak cari jalan dulu. Titip sendal sama tas ya. Oke, nggak apa-apa Bud. Silahkan cari jalannya. Saya tak di sini dulu aja, istirahat sambil gitaran. Oke, hati-hati di jalan ya. Begitu teman-teman bilang ke saya. Waktu itu aku pun berjalan sendirian, naik menapaki perjengkal jalan, melewati lereng gunung. Suasana amat dingin, meskipun badan ini terasa panas. Sebenarnya tak ada firasat apapun dalam benakku. Ketika saat itu aku melihat seorang kakek-kakek berjenggot putih sedang berdiri di depan gubuk, dan dia melihatku. Lalu aku coba menghampirinya. Ketika dia menatapku, aku menundukkan kepala dan aku menghampirinya dan menanyakan, Pak, ngapunten, nderek tangklet, jalan ke Cuban Manten kemana nggih? Sambil aku melihat gubuknya hanya berisi kayu saja.
Lalu kakek tersebut menjawab, jalan yang ini sudah betul. Sampean lurus saja mas, nanti ketemu sungai. Itu belok kanan sudah ketemu jalan menuju ke Tuban Manten. Begitu kakek itu bilang menunjukkan jalannya, terus saya bilang, matur suwun pak. Lalu aku bergegas melanjutkan perjalanan. Dan ternyata hanya beberapa saat, mungkin 5 menit, saya sudah menemukan sungai dan jalan setapak itu. Kemudian aku segera balik dan memberitahukan ke teman-teman kalau jalan yang aku cari sudah ketemu. Saat melewati gubuk tadi, kakek tua berjenggot putih sudah nggak ada. Saat itu badanku terasa merinding melewati gubuk itu. Tiba-tiba suasana menjadi gelap. Akhirnya saya percepat perjalanan ini, agak sedikit berlari. Dan saya melihat di sekeliling saya, kayaknya ini sudah malam. Kayaknya sudah melewati waktu maghrib. Saya nggak ingat jam berapa, karena saya sendiri juga nggak bawa jam saat itu. Kembali aku menoleh sesaat melihat gubuk itu. Memang benar, nggak ada bapak tua tadi. Saat perjalanan aku mendengar suara gamelan. Aku semakin mempercepat langkah kakiku. Dan aku tak menoleh ke belakang. Dengan nafas ngos-ngosan dan jantung seakan bergenderang, aku terus berlari. Aku terus berlari saat itu. Singkat cerita, akhirnya aku menemukan pohon tersebut. Dan aku hanya menemukan sandalku saja. Aku langsung membanting sandal itu dan sambil berbicara, kalian kemana sih sebenarnya? Kalian di mana? Kenapa aku tinggal? Ditinggal sebentar saja kok sudah ninggal aku. Aku juga nggak membawa apa-apa. Tas karir berisi senter makanan dibawa oleh mereka. Dan hanya sandal ini saja yang ditinggal. Saat itu aku menatap langit yang mulai gelap. Dan di sekeliling juga mulai gelap. Suara-suara hewan-hewan malam hari bersautan. Dan hati kecil ini bergumam, ngapain aku ke Tuban Manten kalau akhirnya kayak gini, ditinggal teman-teman. Tiba-tiba angin berembus kencang. Suara gemuruh dahan pohon membuatku ketakutan. Dan aku pun meninggalkan pohon itu. Aku mulai mencari temanku. Dan aku panggil satu persatu namanya dengan teriak-teriak. Rudi, 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 yo, Aryo, 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 yo, yo, Aryo, 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 yang diwe, 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 Rud, 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 ga, 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 Rud, Rud, yo, 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 yo. Entah apa yang kupijak, entah apa yang kulalui, aku hanya berjalan dan berlari di semak-semak dan berteriak-teriak. Aryo, Aryo, Angga, Angga, Rudi, Rudi, yo, yo, ga, ga, ga. Sampai akhirnya aku mendengar teriakan salah satu temanku. Dan temanku juga mendengar suara teriakanku. Dan kami bisa berkumpul lagi. Saat itu aku tanya sama teman-teman, kenapa kok aku nggak ditungguin? Lah iya, teman-teman ini gimana kok ninggalin saya? Wong ditinggal sebentar aja. Aku cuma 10 menit cari jalan itu, kok balik-balik sudah nggak ada. Gimana sih kamu itu?
Terus mereka berkata, 10 menit gimana Bud maksudmu? Kamu itu sudah 2 jam lebih ninggalin kita. Makanya kita cari kamu Bud. Ya wes, sorry. Dalam hatiku cuman bilang, kayaknya ini ada yang aneh. Yo, jam berapa ini sekarang yo? Ini sudah jam 11 malam, Bud. Jam 11? Dalam hatiku, kok sudah jam 11 ya? Padahal cuma sebentar tadi saya. Gimana teman-teman? Kita turun saja ya? Kayaknya susah juga cari tempat untuk bangun tenda bermalam di sini. Gimana Angga? Rudi? Aryo? Aku menanyakan kepada teman-temanku untuk segera turun. Akhirnya kita putuskan untuk turun ke perkampungan dan kita lanjut ngecamp. Tujuan kita ke Cuban Rondo seperti kesepakatan awal. Pada saat melewati perkampungan, ada salah satu warga menegur kita. Dari mana mas? Kok malam-malam? Dari Cuban Manten pak. Monggo mampir mas ke rumah. Tak bikinkan teh hangat. Ini sudah malam mas. Saat itu Aryo melihat jam, dan jam sudah menunjukkan angka jam 12 malam lebih. Dan kami pun akhirnya mampir di rumah bapak itu. Kemudian saya juga bercerita tentang apa yang saya alami dengan bapak itu. Lalu bapaknya itu menjawab, "Lah iya toh mas, tadi sore itu saya sudah melihat mas-masnya ini surup-surup kok munggah gunung. Masnya nginap di sini saja, di ruang tamu sini, tak bleberkan tikar. Dilanjutkan besok saja mas perjalanannya. Ini sudah malam, mau pagi juga. Istirahat di sini aja, ya." "Iya pak, terima kasih pak. Maaf merepotkan." "Gak apa-apa." Keesok harinya kami melanjutkan perjalanan ke Cuban Rondo dan kita bikin tenda ngecamp di sana sesuai kesepakatan awal, ngecamp di Cuban Rondo. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa tujuan pergi adalah pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Cerita ini adalah cerita dan cerita. Bila mana ada kesamaan nama dan kejadian, mungkin hanya kebetulan. Karena kita tidak dianjurkan membicarakan hantu di suatu tempat. Ini adalah hanya sebuah cerita. Semoga menghibur dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.